Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Akbar dengan NPM 231506137. Di sini, saya akan menjelaskan, saya akan memberitahu dulu apa itu judul yang saya buat, yaitu klasifikasi citra buah untuk menentukan jenis buah dengan menggunakan algoritma Kanier-Snake-Bors atau KNN. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan gimana cara sistem kerjanya dan apa itu KNN metode di program saya ini. Nah, jadi KNN itu adalah metode klasifikasi yang menentukan kelas suatu data baru berdasarkan kemiripannya dengan data-data terdekat dalam dataset pelatihan. Nah, jadi saya di program ini juga terdapat dataset untuk sebagai pelatihan dari program ini untuk mengenali kemiripan. Terus kemudian KNN ini juga mencari kata tetangga terdekat menggunakan ukuran jarak seperti Euclidean. Pada penerapan klasifikasi saya ini, itu buah diubah menjadi fitur numerik seperti warna, rata-rata atau histogram warna. Kemudian KNN mengklasifikasikan gambar baru dengan melat- dengan melatih dengan melihat mayoritas kelas dari kata tetangga yang paling mirip. Dengan cara ini, KKN akan mampu mengenali jenis buah berdasarkan fitur visual sederhana tanpa perlu pelatihan model yang rumit, sehingga cocok untuk klasifikasi gambar buah secara efektif dan mudah diimplementasikan. Oke, kita langsung aja ke programnya. Jadi, programnya yang pertama itu terdapat impor-importan. Yang pertama itu import CV2 yang digunakan untuk OpenCV, yang biasanya untuk baca dan olah gambar. Kemudian terdapat import NumPy ASNP digunakan untuk operasi array numerik, OS untuk operasi file dan folder, terus Canexboard classifier, Canexboard classifier itu digunakan untuk algoritma Canier's Snackboard dari Scalar, kemudian Matplotlib PyPlot itu digunakan untuk menampilkan gambar hasil prediksinya. Kemudian ada fungsi ekstrak fitur rata-rata warna dengan parameter image. Nah, fungsi ini itu akan menerima input gambar dari dalam format WGR. Nah, dia menggunakan OpenCV tadi defaultnya. Kemudian eh, bawahnya itu terdapat pendeklarasian IMG RGB yang dimana mengubah ini nih sebagai fungsi untuk mengubah warna dari BGR ke RGB agar sesuai standar warna umum. Kemudian bawahnya lagi yang rata-rata ini itu akan menghitung rata-rata nilai warna untuk masing-masing channel RGB pada seluruh pixel gambar. Nah, kemudian eh, outputnya outputnya adalah em, outputnya adalah array tiga elemen. Tiga elemen yaitu rata-rata R, rata-rata G, dan rata-rata B yang mempresentasikan fitur warna-warna rata gambar. Kemudian di fungsi berikutnya ada fungsi load dataset, yang dimana parameternya itu ada folder dataset. Jadi fungsi load dataset ini untuk memuat data pelatihan dari folder datasetnya. Eh, Kemudian di bawahnya ada X adalah list untuk menyimpan fitur atau input data, dan Y-nya itu adalah list untuk menyimpan label kelas masing-masing gambar. Jadi akan dilabelin. Kemudian eh, bawahnya lagi ada penjelasan kelas yang digunakan untuk mengambil daftar subfolder kelas buah dari folder utama dataset. Jadi folder dataset dengan parameter folder dataset OS listdir ini akan memanggil eh, folder dari dataset tersebut. Kemudian akan menampilkan kelas buah yang ditemukan. Ya, apa aja sesuai dataset yang kita tentukan. Kemudian terdapat fungsi for loop yang dimana looping
setiap folder ini akan setiap folder kelas yang ditemukan. Kemudian membuat pet lengkap subfolder kelas dan mengecek apakah pet tersebut benar folder, jika tidak akan dilewatin. Tapi jika folder akan dilaksanakan, akan dilanjutkan. Oke, lanjutnya lagi, terdapat for loop lagi di dalamnya. Ini for loop lagi di dalamnya, yang dimana loop ini akan eh, loop semua file gambar di dalam folder kelas yang dataset tadi. Kemudian akan baca CV2 imread. Jika gagal baca, dia akan eh, menampilkan misal peringatan dan lanjut ke file berikutnya. Kemudian bawahnya lagi itu terdapat fungsi fitur sama dengan ekstrak ini sebagai ekstrak fitur warna dari rata-rata dari gambar. Kemudian fitur kelis, jadi dia menambahkan fitur kelis X dan menambahkan label kelas kelis Y. Setelah selesai looping semua gambar, fungsi mengembalikan array nampi fitur X dan label Y dengan fungsi return. Nah, kemudian di bawahnya terdapat pendeklarasian folder dari dataset. Itu sesuai ya, harus dengan D, downloads, I project akhir, project AI, dan dataset. Itu untuk membaca folder dari datasetnya. Kemudian, em, bawahnya lagi terdapat manggil fungsi load dataset untuk baca dan ekstrak fitur dari dataset. Hasilnya kemudian disimpan di variabel xtrain dan ytrain, yang dimana x tadi fitur dan y tadi adalah label. Kemudian bawahnya lagi terdapat membuat objek dari model KNN dengan tetangga terdekat. Ini saya menggunakan K-nya itu N-nya itu sama dengan 3 atau K-nya sama dengan 3. Kemudian melatih model dengan data fitur xtrain dan label ytrain dengan model titik fit, fungsi model titik fit tersebut. Dan menampilkan pesan bahwa pelatihan model selesai. Selanjutnya, di pad input, program ini akan meminta input pad file gambar baru untuk diuji. Jadi, kita menyiapkan terlebih dahulu gambar yang ingin kita uji, eh, itu tuh buah apa. Kemudian, terdapat if, yang dimana mengecek apakah file tersebut berada. Jika tidak ada, program akan berhenti. Oke, selanjutnya, image input yang akan membaca gambar input dari pad yang diberikan. Jika gagal membaca, sama dia akan eh, menampilkan gagal membaca gambar input dan program akan berhenti. Oke, kemudian terdapat fitur input, di mana fitur input akan diekstrak fitur warna dari rata-rata gambar input tersebut. Kemudian diubah diubah menjadi bentuk array fitur dua dimensi agar cocok dengan input model untuk model 1, fitur dimensi tersebut. Dan prediksi kelas buah berdasarkan fitur inputnya. Nah, yang terakhir ini sebagai menampilkan outputnya, yang dimana eh, akan menampilkan gambar input menggunakan matplotlib yang udah diimport tadi, kemudian convert dari BGR ke RGB, kemudian beri judul gambar dan hasil prediksi kelas buah. Jadi prediksi sama apa prediksi titik dua apa buah yang sesuai dengan inputan tersebut. Kemudian hilangkan eksisnya di offin agar gambar kelihatan bersih dan kemudian menampilkan jendela plot gambar. Oke, langsung saja kita coba programnya. Nah, ini dalam satu file ini terdapat dataset inputan. Input ini sebagai contohnya aja untuk memasukkan inputannya dan datasetnya. Dataset ini terdiri dari saya mengisinya masing-masing itu terdapat 240 dataset. Apel 240, mangga 240, dan semangka 240. Sekitar 240 lah. Nah, kenapa? Agar dataset banyak itu, agar program ini
dalam pelatihannya itu semakin banyak eh, mempelajari sehingga eh, dalam kita masukkan input itu lebih akurat. Langsung aja kita coba kodenya. Run Python file. Nih, koordinasi dan ekstrak fitur, kelas ditemukan, apel, mangga, semangka, model KKE, model KNN berhasil dilatih. Nah, di sini kita masukkan pet yang akan kita cek. Misal, kita ingin mengecek mangga ini, foto mangga ini. Maka kita akan masukkan petnya. Pet dari mangganya. Nah, di sini outputnya keluar fotonya, kemudian keterangannya dia ini sebagai buah apa. Di sini eh, dia memprediksi bahwa foto ini adalah buah mangga. Oke, lanjut. Coba kita run kembali untuk nyoba dari buah yang kedua. Kita ganti bukan mangga menjadi apel. Kita akan mengecek apakah apel ini akan memprediksi apa pada gambar ini. Kita enterkan saja. Nah, ini terdapat prediksinya apel benar dan fotonya juga apel sesuai. Oke, lanjut lagi ke semangka sekarang. Sekarang lagi kodenya. Dan petnya akan kita isi semangka. Hmm. Prediknya sesuai, dia eh, menampilkan gambar semangka dan prediksinya semangka. Jadi dia sesuai. Ini kenapa? Karena ya sesuai KNN tadi, dia melatih dulu dari dataset. Nah, eh, saya kasih saran juga jika dataset itu tidak boleh sedikit, harus banyak. Karena kenapa? Karena dalam dalam program yang seperti ini itu yang melatih-melatih seperti ini itu memerlukan dataset yang banyak karena program itu akan mempelajari terus-menerus. Jadi jika kita menginputkan itu dia lebih akurat, lebih akurat karena dia udah mempelajari eh, dalam berbagai data yang banyak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.